Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 dengan materi menentukan ide pokok paragraf. Kita akan mencoba memperdalam kembali dari materi sebelumnya. Ide pokok paragraf sudah sering kita dengar dan kita pelajari sejak duduk di kelas 3. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Nah, ide pokok ini memiliki banyak sekali sebutan, ya, walaupun berbeda-beda sebutannya, tetapi artinya atau maknanya tetap sama, yaitu ide pokok. Nah, sebutan-sebutan lain untuk ide pokok itu adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Tujuan dari pembelajaran ini, materi mengenai ide pokok penting kita pelajari karena soalnya paling sering muncul dalam ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, tes masuk kuliah, bahkan tes masuk kerja. Nah, cara mudah menentukan ide pokok adalah kita perlu mengingat bahwa ide pokok akan selalu mewakili paragraf dan biasanya terletak di bagian depan atau di bagian belakang. Ya, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari hal ini. Sedangkan untuk kalimat pendukungnya disebut kalimat penjelas. Fungsi dari kalimat penjelas adalah untuk memperjelas suatu bacaan secara rinci. Nah, ada 3 cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. 2, mengurangi kata dalam kalimat utama. Dan yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama atau membaliknya. Apakah kalian masih bingung? Tidak perlu bingung-bingung. Simak latihan menentukan ide pokok berikut ini. Yang pertama, ide pokok berada di awal paragraf atau disebut juga dengan paragraf deduktif. Ide pokok yang berada di awal paragraf biasanya memiliki kalimat dengan sifat yang umum atau sempit, sehingga membutuhkan tambahan beberapa kalimat untuk memperjelas ide pokok tersebut. Contoh paragrafnya, saat ini menjadi seorang developer merupakan profesi yang sangat diminati oleh kaum milenial. Anggapan tersebut didukung oleh tingginya jumlah kebutuhan tenaga kerja yang handal sebagai developer. Hampir seluruh perusahaan, apapun bidangnya, membutuhkan tenaga IT untuk mengikuti berkembangnya zaman. Nah, dari paragraf tersebut, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Mari kita cermati bersama. Paragraf di atas, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu saat ini menjadi seorang developer merupakan profesi yang sangat diminati oleh kaum milenial. Nah, seperti di materi sebelumnya, cara menentukan ide pokok yang pertama itu dapat mengambil dari kalimat utama, lalu yang kedua dapat mengurangi kata dari kalimat utama. Nah, di sini berarti karena ide pokoknya adalah developer adalah profesi yang sangat diminati, maka menggunakan 2 cara tersebut, yaitu
Ide pokoknya diambil dari kalimat utama yang ada di awal paragraf, kemudian dikurangi katanya sehingga lebih pendek. Sehingga ide pokoknya adalah developer adalah profesi yang sangat diminati. Jadi, karena ide pokok itu adalah inti atau gagasan utama dalam suatu paragraf, maka tidak perlu menggunakan kata yang panjang lebar ya, tapi cukup menggunakan kata yang pendek saja. Makanya cara menentukan ide pokoknya adalah dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Selanjutnya, kita akan membahas ide pokok yang berada di akhir paragraf atau biasa juga disebut dengan paragraf induktif. Ide pokok yang ada di akhir paragraf pada umumnya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari sebuah paragraf. Kalimat awal akan memberikan penjelasan terlebih dahulu dan diakhiri dengan kesimpulan akhir. Contoh dari paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir adalah sebagai berikut. Hampir seluruh jenis perusahaan sangat membutuhkan tenaga IT untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga kebutuhan tenaga kerja developer semakin meningkat akhir-akhir ini. Oleh karena itu, banyak kaum milenial memanfaatkan peluang tersebut dan berminat untuk menjadi seorang developer profesional. Ide pokok dari paragraf di atas adalah banyak kaum milenial berminat menjadi developer profesional. Ide pokok ini diambil dari kalimat di akhir paragraf, tapi dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama tersebut. Karena ide pokok adalah inti paragraf, maka hanya dibutuhkan intinya saja, dan itu berupa pernyataan singkat. Nah, selanjutnya ide pokok campuran. Ide pokok ini terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi campuran antara paragraf deduktif dan induktif. Contoh paragrafnya, masa depan lulusan bidang IT memiliki banyak peluang kerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja IT karena berkembangnya zaman yang menuntut serba teknologi. Peran tersebut membutuhkan skill khusus yang mumpuni, sehingga banyak anak muda yang mulai menggeluti pendidikan tersebut. Nah, dari paragraf di atas, kalimat yang menjadi ide pokok adalah kalimat yang ada di awal dan di akhir kalimat. Kalimat tersebut memberikan informasi utama dan menyimpulkan lebih lanjut dari suatu paragraf. Ide pokok tersebut adalah masa depan lulusan bidang IT memiliki banyak peluang kerja, sehingga banyak anak muda yang mulai menggeluti pendidikan tersebut. Mengapa paragraf tersebut ide pokoknya ada di awal dan di akhir? Karena bila hanya menggunakan ide pokok yang di awal itu kurang mewakili keseluruhan isi paragraf, maka harus didukung dengan paragraf yang ada di akhir, kalimat yang ada di akhir paragraf. Apa sih kunci utama menentukan ide pokok? Nah, dalam suatu paragraf, kunci utama menemukan ide pokok dalam paragraf adalah membacanya secara cermat.
sehingga kita dapat dengan mudah memahami mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa sih manfaat menemukan ide pokok? Manfaatnya adalah agar kita bisa dengan cepat atau mudah memahami paragraf tersebut. Demikian untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa anak-anak hebat.